santet mengerikan dari desa di pedalaman Sumatera. Tunggu Tumbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya robbal alamin. Doa terbaik ya untuk teman-teman semua. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bima F. Sabil. Wah, ini kisahnya keren banget teman-teman ya, unik banget karena ini akan menceritakan tentang salah satu adat istiadat suku Semendo. Suku Semendo itu di mana sih? Itu jadi suku Semendo adalah salah satu suku yang ada di Sumatera Selatan, lebih tepatnya lagi di Muara Enim. Wah, di sini juga akan membicarakan tentang salah satu adat istiadatnya, itu Tunggu Tubang. Apa sih Tunggu Tubang ini? Wah, pastinya penasaran kan? Oke. Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Bercerita, ayo bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari teman-teman, setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Sumatera Selatan. Kisah ini berlatar belakang di Semendo, sebuah daerah di salah satu dataran tinggi Bukit Barisan, tepatnya di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Masyarakatnya sangat terikat kuat oleh aturan adat istiadat leluhur Semendo, yaitu Tunggu Tubang, di mana anak perempuan tertua diwajibkan untuk menjaga dan mengelola harta warisan keluarga seperti rumah, sawah, dan perkebunan. Ia dilarang keras menjual harta warisan tersebut. Tugas utamanya adalah memastikan rumah itu selalu terbuka sebagai tempat pulang, berkumpul, dan berlindung bagi saudara-saudaranya yang jatuh miskin atau tertimpa masalah. Sekitaran jam 9 malam, angin malam di Semendo berembus dingin, menyusup lewat celah-celah dinding rumah adat berbahan kayu meranti yang usianya sudah lebih dari setengah abad. Di ruang tamu yang luas, sebuah keluarga diisi oleh seorang bapak dan keempat anaknya. Mereka baru saja menggelar acara tahlilan 100 hari kepergian mendiang sang ibu, yaitu Bu Asna. Di sudut ruangan bersandar di dinding kayu, pada sebuah bantal kapuk besar, duduklah Pak Hasan. Usianya 60 tahunan. Sang bapak adalah seorang perantau dari Bengkulu, sedangkan almarhumah istrinya asli keturunan Semendo. Tepat di hadapannya, anak pertama, Ridwan. Di usianya yang baru menginjak 30 tahunan, wajah Ridwan sudah terlihat jauh lebih tua dari semestinya. Guratan lelah tercetak jelas di dahinya. Ia adalah seorang ayah tunggal. Pernikahan dininya kandas di tengah jalan dan berujung perceraian, meninggalkannya dengan tanggung jawab mengurus seorang anak balita berumur 3 tahunan yang kini sedang bersama mantan istrinya di Bengkulu. Jari-jari kasarnya terus memijat pelipisnya, memikirkan masa depan anaknya yang mengidap penyakit jantung. Zainal, 29 tahunan, adalah putra kedua. Ia mengambil tempat di atas kursi kayu panjang. Pemuda yang belum menikah itu duduk merebahkan punggungnya ke sandaran kursi sambil meluruskan sebelah kakinya. Di antara saudara-saudaranya, Zainal tampak paling urakan. Masa mudanya yang bebas tanpa ikatan pernikahan membuatnya sering bertindak semaunya. Marlina, 27 tahun, putri ketiga.
Di usianya yang masih sangat muda, Marlina sudah mengecap pahitnya perceraian. Ia kembali ke rumah panggung ini dengan status janda tanpa anak, membawa serta luka batin yang ia sembunyikan rapat-rapat. Fauzi, anak bungsu Pak Hasan, sekaligus adik dari Ridwan, Zainal, serta Marlina, berusia 19 tahunan, tinggal bersama kakak pertamanya, Ridwan, di Bengkulu. Fauzi memiliki hutang puluhan juta akibat hobinya yang tak lazim, yaitu berjudi. Keheningan di ruang tengah itu perlahan terpecahkan oleh suara derit pelan lantai papan meranti. Dari balik tirai kain yang menghubungkan ruang tengah dengan dapur, berjalanlah Marlina yang kemudian meletakkan cangkir-cangkir kopi di atas meja kayu. Tiba-tiba saja Ridwan memecah keheningan. "Lin, kakak minta sepertiga saja. Cuma bagian kebun kopi di lereng barat." Suara Ridwan bergetar. Ia menatap adiknya dengan mata memerah. Tangannya terkepal di atas paha. "Anakku butuh operasi jantung di Bengkulu bulan depan. Katup jantungnya bocor, Lin. Bisnis jualan ikan laut kakak juga sedang jelek. Bang sudah menolak pinjaman. Kalau tidak ada uang dari hasil jual kebun itu, keponakanmu nanti bagaimana, Lin?" Marlina meletakkan nampaknya dengan keras hingga cangkir-cangkir itu beradu. Tak! Dia menatap tajam mata kakak sulungnya tanpa berkedip. "Aturan adat kita sudah jelas, Kak," saut Marlina datar, suaranya sedingin angin malam. "Ya, tunggu tuh Bang. Memegang amanah penuh atas rumah, sawah serta ladang. Harta ini pusaka keluarga, turun-temurun dari pihak ibu. Bukan untuk dijual, Kak, tapi untuk dijaga, agar kalian yang laki-laki merantau selalu punya tempat untuk pulang," lanjutnya tegas. "Ah, tempat pulang apa?" Zainal tiba-tiba menggebrak meja kayu di dekatnya, membuat Bapak Hasan terkesiap. "Zaman itu sudah berubah, Lin. Adat ini cuma bikin kamu enak saja. Duduk ongkang-ongkang kaki di atas tanah berhektar-hektar, sementara anak laki-laki ditendang keluar rumah tanpa modal." "Bang, aku tidak ongkang-ongkang kaki. Abang pikir mengurus rumah sebesar ini, merawat kebun peninggalan leluhur, dan menjaga bapak yang sakit-sakitan ini gampang? Abang berdua di kota, Bang. Pernahkah abang mengirim uang sepeser pun ke kampung untuk biaya berobat bapak?" Zainal menunggu sinis. "Itu sudah resiko dan juga tugasmu sebagai tunggu tubang. Tapi soal tanah, mari kita bicara logika. Bapak masih hidup. Bapak yang berhak membagi harta ini secara hukum agama ataupun hukum negara. Kalau dibagi rata secara Islam, laki-laki dapat bagian lebih besar, bukan malah dikuasai perempuan sendirian dengan berkedok adat," cerocos Zainal. "Zainal, jaga bicaramu, nak." Pak Hasan pun akhirnya bersuara dengan nafas yang tersengal. "Ingat, kalian ini lahir dari rahim perempuan Semendo. Kalian harus paham apa itu. Tunggu tuh, Bang. Lina tidak menguasai harta itu untuk dirinya sendiri," ucapnya. "Lalu untuk siapa, Pak? Keponakannya sedang sakit. Apa kalian tidak punya sedikit empati?" Potong Ridwan marah dan putus asa. Air matanya mulai berlinang. Pak Hasan menarik nafas panjang-panjang. "Dengarkan Bapak baik-baik. Dalam adat Semendo, anak perempuan tertua atau yang ditunjuk menjadi tunggu tubang, dia bukan pemilik mutlak harga keturunan atau warisan. Dia hanya pemegang amanah. Hak miliknya adalah hak milik bersama keluarga besar. Tugasnya sangat berat. Dia yang harus menyelenggarakan sedekah, mengurus makam leluhur, memelihara orang tua hingga tutup usia, dan yang paling penting, memastikan rumah ini selalu terbuka, terlebih saat saudara laki-lakinya yang merantau jatuh miskin atau gagal di tanah orang, bisa pulang, bisa makan dari hasil kebun, bisa tidur di rumah ini. Dan harus diingat bahwa ia tidak boleh sejengkal pun menjual tanah ini." Jelasnya panjang lebar. Itu aturan zaman penjajah, Pak. Sekarang itu zaman modern. Uang, apa gunanya
punya tanah berhektar-hektar. Kalau hanya untuk biaya operasi saja tidak bisa. Kamu serakalin. Kamu sengaja berlindung di balik nama Tumbuh Tubang supaya tak perlu membagi kekayaan ibu dengan kami kan? Hah? Bantah Zainal tak kalah keras. Serakah? Marlina tersenyum sinis. Seandainya rumah ini kujual, ketika kalian benar-benar jatuh miskin dan diusir dari kontrakan, mau kemana kalian pulang, hah? Saut Lina kesal. Tapi Lin, anakku butuh biaya untuk operasi, Lin. Jerit Ridwan. Aku pinjam sertifikat saja buat jaminan bank. Sertifikat warisan tidak akan pernah keluar dari rumah ini, Kak. Jawab Marlina tegas. Ridwan mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya berguncang hebat, menahan amarah sekaligus tangis. Sementara itu, Zainal berdiri dengan wajah merah padam. Ia menunjuk Bapak Hasan yang sedang duduk bersandar di dinding. Pak, Bapak ini kepala keluarga. Kenapa Bapak biarkan adat menindas anak laki-laki Bapak sendiri, ha? Ujarnya. Pak Hasan memegangi betisnya yang sering kram akibat rematik dan kemudian ia menatap ketiga anaknya dengan pandangan sedih yang mendalam. Tanah ini milik ibumu, nak. Ibumu orang asli sini. Bapak ini cuma pendatang yang mengikuti ibu kalian. Lirik Pak Hasan. Hening yang menyiksa kembali turun di ruangan itu. Hanya terdengar samar isak tangis tertahan dari Ridwan dan nafas kasar Zainal yang memendam amarah. Sementara si bungsu Fauzi hanya menatap kakak perempuannya yang berwajah keras seperti batu, lalu menatap bapaknya yang lemah dan tak berdaya yang dicecar pertanyaan mengenai warisan. Tiba-tiba saja Pak Hasan terbatuk keras, lalu memegangi dadanya. Keempat saudara itu terdiam dan mendekati Pak Hasan yang mulai terkapar di lantai kayu sambil memegangi dadanya yang sakit. Kemudian Pak Hasan digendong Ridwan masuk ke dalam kamarnya dan dibaringkan di atas kasur ranjang besi. Tidak ada kesepakatan yang tercipta di antara mereka, hanya jurang permusuhan yang menganga semakin lebar. Malam pun berlalu. Keesokan harinya, sebelum keberangkatan Ridwan pulang ke Bengkulu, suasana rumah adat itu senyap seperti kuburan. Marlina berdiri di beranda kayu, menatap lurus ke arah perbukitan tanpa sudi menoleh sedikit pun saat Ridwan memasukkan tas ranselnya ke bagasi belakang mobil travel di halaman. Wajah Ridwan sangat kusut. Dia pulang dengan tangan kosong. Sedangkan Fauzi, ia baru saja selesai mengikat tali sepatunya di anak tangga. Tiba-tiba saja terdengar suara batu kering dari kamar depan. Fauzi, panggil Pak Hasan sambil terbatuk-batuk. Dengan tergesa-gesa, Fauzi melangkah masuk ke dalam rumah dan menuju kamar. Setelah sampai, ia memandangi bapaknya yang sedang duduk di atas ranjang. Ada apa, Pak? Mobil traveler sudah mau jalan, kata Fauzi sambil memegang ponselnya. Bapak rindu angin laut, ujar Pak Hasan lirik. Nanti kalau sudah ada rezeki lebih, bawa Bapak turun ke Bengkulu ya. Kita jalan-jalan ke Pantai Panjang, ujar Fauzi. Pak Hasan menggelengkan kepalanya pelan. Umur Bapak sepertinya tidak akan sampai, nak. Nanti kalau kamu sudah sampai di Bengkulu, kirimkan Bapak paket ya. Lewat travel saja, pintanya. Paket apa, Pak? Udang? Ikan laut? Tanya Fauzi heran. Bukan, nak. Bukan. Tangan Pak Hasan yang gemetar meraih pergelangan tangan Fauzi. Cengkramannya terasa sangat dingin. Besok sore, tolong ambilkan segenggam pasir dari Pantai Panjang. Ambil tepat saat matahari mau tenggelam. Saat azan maghrib sebentar lagi berkumandang. Masukkan ke dalam botol kaca kecil, lalu kasih sedikit air lautnya. Jangan botol plastik, harus kaca ya. Ditanya lagi. Fauzi mengerjitkan dahi, bulu kuduknya tiba-tiba meremang.
Buat apa ya, Pak? Kenapa harus repot-repot pas matahari tenggelam? Kan gelap, angin laut kencang juga. Lebih baik siang saja, Pak, ujar Fauzi. Si, turuti saja kata bapak. Kata kakek buyutmu dulu. Pasir pergantian waktu itu obat. Bagus untuk peredam kaki bapak yang rematik ini, ujar Pak Hasan lagi. Logika Fauzi sebenarnya menolak. Sejak kapan penyakit rematik bisa sembuh direndam pasir pantai dalam botol? Dia terdiam dan kemudian mengangguk pelan. Sudah, Pak, nanti Fauzi kirim lewat travel ya, ujar Fauzi mengiyakan. Setelah perbincangan itu, Fauzi berpamitan kepada Pak Hasan dan turun dari rumah panggung itu menuju mobil travel yang sudah menunggunya. Keesokan harinya, di pesisir pantai Panjang Bengkulu, tepat pukul 5:50 sore, Fauzi menepati janjinya pada sang bapak. Dengan sebuah botol kaca bekas sirup di tangan, ia berjongkok di bibir pantai, menunggu matahari benar-benar tergelincir menyentuh batas cakrawala. Ada-ada saja, Fauzi bergumam. Tepat ketika langit mencapai titik paling merahnya, Fauzi mengeruk pasir basah, lalu memasukkannya ke dalam botol, disusul dengan air laut yang berbuih. Kemudian, ia menutup botol itu rapat-rapat dan bergegas memutar badan, meninggalkan pantai, langsung pergi menuju loket travel dan mengirimkannya ke alamat rumahnya di Semendo. 2 hari kemudian, di rumah Pak Hasan di Semendo, sekitar pukul 5:50 sore, Marlina sedang menyapu halaman di depan rumah panggungnya dengan sapu lidi yang diikat erat. Srek, srek, srek. Bunyi sapu beradu dengan daunan yang mengering. Di luar pagar bambu pinggir jalan, ada Waina, tetangganya yang baru saja pulang dari ladang. Saat melihat Marlina, seketika ia menghentikan langkahnya. Sore benarnya punya Lin. Tidak nunggu besok pagi saja. Sebentar lagi maghrib loh. Pamali kata orang tua nyapu maghrib-maghrib, tegur Waina sambil membetulkan letak keranjang rotan di punggungnya. Marlina menoleh ke arah Waina. Daunnya sudah banyak yang rontok, Wak. Kalau dibiarkan semalaman sampai besok, takutnya hujan dan malah makin menumpuk. Susah dibakarnya nanti, ujar Marlina sambil tersenyum kecil. Waina mengangguk pelan. Ia melirik ke arah rumah yang tampak lebih sepi daripada beberapa hari lalu. Ngomong-ngomong, kakak-kakakmu sama adikmu sudah pada turun pulang semua, Lin? Sudah balik ke kota? Tanya Waina. Sudah, Wak, jawab Marlina singkat sambil tangannya terus mengayun sapu. Biar saja mereka kembali ke urusannya masing-masing, lanjut Marlina lagi. Waina menghela nafas pelan, nada suaranya merendah. Lin, Wak ini orang luar, tidak berhak ikut campur. Tapi Wak dengar-dengar, semalam kalian ribut-ribut ya, ucap Waina lagi. Seketika, Marlina menghentikan sapunya dengan kasar. Ia menatap Waina dengan pandangan sinis. Tidak ada apa-apa, Wak. Maaf, ini urusan keluarga kami. Jadi tolong jangan ikut campur, jawab Marlina tegas. Mendengar itu, Waina buru-buru menundukkan kepala. Iya Lin, maaf Wak sudah lancang. Ya sudah, Wak pamit dulu ya, sudah mau azan. Dengan tergesa, perempuan tua itu menjauh dari Marlina, tak mau berurusan lebih jauh dengan Marlina yang terkenal keras kepala itu, apalagi mengenai masalah adat tunggu tubang. Marlina mendengus pelan. Semua orang cuma tahu menyalahkan saja, rutuknya pada diri sendiri. Saat Marlina hendak membungkuk untuk menyerok sampah daun kering ke dalam pengki, tiba-tiba saja udara di sekitarnya berubah drastis. Udara perbukitan Semendo yang biasanya sejuk mendadak hilang, tersapu oleh hembusan angin yang terasa asing, digantikan bau amis dan anyir darah ikan segar. Bau apa ini? Gumam bingung. Ia memutar tubuhnya mencari sumber bau itu.
kayak bau ikan busuk. Lanjutnya lagi, Marlina mendongak ke arah rumah panggungnya dan berteriak, "Pak, Bapak, Bapak lagi bakar ikan nasi di dapur ya?" Tanya Marlina. Dari dalam rumah, sayup-sayup terdengar balasan suara bapak yang serak diselingi batuk. Enggak, Lin. Bapak dari tadi tiduran saja di kamar. Ada apa memangnya?" Ini Pak, di luar bau amis sekali. Kayak ada bau ikan asin di halaman rumah kita, ujar Marlina. Belum sempat Bapak Hasan menjawab, tiba-tiba saja angin sore yang tadinya berembus pelan berubah menjadi pusaran. Tumpukan dedaunan kering yang baru saja disapu Marlina tiba-tiba terangkat dan berputar-putar liar di sekeliling tubuhnya seakan membentuk kurungan tornado kecil. Astagfirullah, angin dari mana ini? Jantung Marlina berdetak lebih cepat. Sayup-sayup, suara azan maghrib dari musola desa baru saja berkumandang. Wush! Satu hembusan angin melesat dengan kecepatan peluru menghantam tepat di tengah dada Marlina dengan kekuatan luar biasa keras. Ah, Bapak! Bruk! Marlina terlempar ke belakang, kemudian jatuh terlentang, menghantam tanah yang berbatu. Sapunya terlempar. Ia memegangi dada dengan kedua tangannya sambil membuka mulutnya lebar-lebar untuk mengambil nafas. Dari dalam rumah, terdengar suara langkah kaki yang terseret panik. Bapak Hasan yang mendengar dentuman tubuh jatuh dan rintihan tertahan Marlina tergopoh-gopoh menuruni tangga kayu rumah panggung itu sambil berpegangan erat pada pagar. Lin, kamu kenapa nak? Pak Hasan menjerit parau. Ia membeku di anak tangga terakhir. Pemandangan di depannya membuat jantungnya nyaris copot. Wajah Marlina berubah pucat ungu kebiruan karena kekurangan oksigen. Urat-urat di lehernya menonjol keluar dan mengeras. Ya Allah Marlina! Pak Hasan menjatuhkan dirinya di samping putrinya, memeluk tubuh Marlina yang kejang-kejang. Marlina mencoba berbicara. Matanya yang melotot ke atas menatap bapaknya dengan sorot kepanikan. Bibirnya bergetar hebat. Bapak, suara Marlina terbata-bata. Mendengar keributan tersebut, para tetangga yang hendak pergi ke musola segera datang dan berkerumun dengan panik. Ayo, kita bawa ke rumah sakit, pakai mobil saya saja, ucap salah seorang di antara mereka. Dan dengan cepat, ia langsung berlari pulang, mengambil mobil pick-up untuk melarikan Marlina ke rumah sakit terdekat. Setelah sampai di rumah sakit, Marlina langsung dibawa ke dalam ruangan ICU. Ia terbaring tak berdaya, dipenuhi selang dan alat penunjang kehidupan. Salah satu dari tetangga yang ikut menolong Marlina tadi pun segera menelpon anggota keluarganya. Sekitar jam 12 malam, Zainal tiba lebih dulu di rumah sakit. Ia mendapati Bapak Hasan tampak sangat kelelahan di kursi ruang tunggu dan dipaksa Zainal untuk pergi ke dalam musola rumah sakit agar bisa beristirahat. Zainal pun duduk sendiri dan bersandar di kursi besi di lorong rumah sakit. Ia memutar-mutar jam tangan emas imitasinya dengan gelisah. Kemudian, tangan kanan menempelkan ponsel ke telinga. Halo bang, Bang Ridwan, halo? Putus-putus suaramu bang. Sudah sampai mana bang? Ujar Zainal dengan nada jengkel. Dari seberang, terdengar suara musik radio dari dalam mobil. Baru lewat perbatasan Natal. Hujan badai di sini. Gimana kondisi Marlina? Bapak gimana juga? Seru Ridwan panik. Marlina masih koma. Kata dokter, pembuluh darah di otaknya pecah. Peluangnya, ya begitulah bang, tipis. Jawab Zainal sedih. Nah, tolong jaga mereka baik-baik ya. Abang sama Fauzi usahakan subuh sampai di sana. Kamu jangan tidur dulu, tita Ridwan. Zainal mendengus, melirik tajam ke arah pintu kamar ICU. Abang gak usah ajarin aku. Mumpung cuma kita berdua yang ngobrol. Abang sadarkan, kalau sampai kejadian terburuk menimpa Marlina malam ini, status tunggu tubuhnya gugur bang. Bisik Zainal namun bersemangat. Hening sejenak di seberang sana disusul suara nafas kasar. Nal, otakmu di mana ha?
Adik kandungmu sedang bertaruh nyawa di dalam kamar ICU. Kau malah memikirkan warisan. Kesal Ridwan. Pikirkan secara realistis saja, Bang. Ridwanku yang terhormat, desis Zainal beringas, urat lehernya menonjol. Anakmu butuh biaya operasi kan? Aku juga sedang dikejar oleh rentenir di Palembang. Kalau Marlina sampai lewat, hak tanah dan rumah itu balik ke Bapak. Bapak gampang untuk kita tekan buat jual kebun itu. Ini jalan keluar buat kita semua, Bang. Lanjutnya lagi. Biadab kau Zainal. Jangan bicara macam-macam kau di sana. Tutup teleponnya. Sambungan telepon terputus. Zainal mendecak kesal, memasukkan ponselnya ke saku celananya. Cih, sok suci. Nanti kalau duitnya cair juga paling depan dia. Hah? Rutuknya. Tak lama kemudian, pintu ICU bergeser terbuka. Seorang perawat perempuan bermasker keluar dengan wajah lelah, membawa papan rekam medis. Zainal buru-buru mengubah ekspresi wajahnya menjadi memelas dan menghampiri perawat itu. Sus, bagaimana keadaan adik saya? Apa ada kemajuan? Atau bagaimana, Sus? Tanya Zainal dengan nada dibuat-buat. Perawat itu menghela nafas, lalu menjawab. Tekanan intrakranialnya sangat tinggi, Pak. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi pendarahan di otaknya sangat masif. Bapak dan keluarga sebaiknya banyak-banyak berdoa ya. Masa kritisnya malam ini, Pak. Ujarnya penuh empati. Bisa saya masuk, Sus? Sebentar saja. Bujuk Zainal, suster tersebut menggeleng. Maaf, Pak. Aturan ICU di jam segini tidak memperbolehkan kunjungan demi sterilitas dan juga ketenangan pasien. Bapak tunggu di luar saja ya. Kalau ada apa-apa, kami pasti langsung panggil ya. Perawat itu menunduk sopan, kemudian berlalu pergi meninggalkan Zainal. Gumam Zainal kesal. Tepat pukul 1 malam, Zainal benar-benar sendirian di lorong panjang yang sepi itu. Lampu neon di langit-langit tepat di atas kepalanya tiba-tiba berdengung aneh. Cahayanya berkedip-kedip membuat bayangan Zainal di lantai memanjang dan memendek dengan ritme memusingkan. Zainal mengusap tengkuknya. Tiba-tiba saja ia menyadari sesuatu yang janggal. Bau karbol yang tadi sangat tajam mendadak hilang, tergantikan oleh aroma lain. Zainal mengendus-ngendus udara. Bau apa ini? Gumamnya. Ia mencium bau amis dan bau anyir bangkai ikan yang membusuk, sangat tidak masuk akal. Tiba-tiba saja, brak! Zainal tersentak hebat hingga nyaris melompat dari kursinya. Jendela kaca di ujung lorong tiba-tiba terbuka dengan sangat kasar, seakan ditendang dari luar. Krak! Lampu neon di atas Zainal meledak berkeping-keping, pecahan kacanya menghujani lantai. Kegelapan total menyergap separuh lorong tersebut. Ia mencoba berlari, namun kakinya seolah dipaku di lantai. Tepat di depan Zainal, sebuah pusaran angin berputar tepat di depan wajahnya. Sungguh aneh, dan tak lama kemudian Zainal mendengar sebuah bisikan. Tamak nian kau, kerakusanmu ke bawah ke dasar laut. Sebelum otak Zainal sempat memproses teror itu, sesuatu tak kasat mata mencengkram leher dengan brutal. Zainal tercekik seketika. Tangan tak kasat mata itu mengangkat tubuh Zainal. Ia terangkat 20 cm dari kursinya. Kakinya menendang-nendang udara kosong dengan panik. Tangannya mengais-ngais lehernya sendiri, mencoba melepaskan cengkraman gaib yang meremukkan tenggorokannya. Zainal membuka mulut lebar-lebar, mencoba menjerit meminta tolong, namun suaranya tertahan sempurna di pangkal pita suara. Urat-urat di leher Zainal mulai menonjol dan perlahan berubah menjadi hitam pekat. Di detik yang sama persis, dari balik pintu kaca ruangan ICU yang berjarak 3 meter darinya, suara alarm monitor jantung Marlina memecah kesunyian malam dengan jeritan panjang yang melengking. Garis hijau di monitor Marlina mendatar menandakan detak jantungnya berhenti. Cengkraman gaib di leher Zainal tiba-tiba terlepas begitu saja seiring jeritan monitor tersebut. Zainal kehilangan kesadaran secara instan.
Tubuhnya terempas keras ke lantai keramik yang dingin. Perawat-perawat yang mendengar suara Zainal menjerit berlarian ke arahnya dan mendapati ia terbaring di lantai. Mereka kemudian membawanya ke ruangan rawat inap. Sekitar jam 5 pagi, akhirnya Ridwan dan Fauzi baru saja tiba setelah menempuh perjalanan semalaman menembus badai dari Bengkulu. Mata mereka merah karena kurang tidur dan didera kepanikan. Langkah kedua kakak beradik itu terhenti mendadak saat masuk ke ruang rawat inap sementara. Di atas ranjang besi, Zainal tak sadarkan diri terbaring tak berdaya. Separuh wajah sebelah kanannya lumpuh total, melorot ke bawah. Air liurnya menetes dari sudut bibirnya yang mencong. Mata kanannya melotot liar. Kenapa? Kenapa itu Bang Zainal, Bang? Tanya Fauzi kepada Ridwan. Mana aku tahu sih. Kan kita berdua baru sampai di sini. Hah, kau ini, sungut Ridwan. Ya sudah, ayo kita ke kamar Marlina dulu. Lanjut Ridwan sambil melangkah keluar dari kamar Zainal dan langsung mengarah ke kamar Marlina untuk melihatnya. Setelah sampai di kamar ICU, Ridwan dan Fauzi tertegun mendapati keterangan dari perawat bahwa Marlina sedang dalam kondisi koma. Perawat meminta agar mereka berdua tetap berdoa dan tenang. Selanjutnya, Ridwan dan Fauzi dipersilakan untuk menunggu di luar kamar. Beberapa waktu berlalu, jam di rumah sakit sudah menunjukkan pukul 5 sore. Ridwan dan Fauzi kembali ke dalam kamar Zainal untuk memastikan kondisinya. Zainal, ya Allah, kau kenapa, Nal? Ujar Ridwan histeris sambil memegangi pergelangan tangan Zainal. Zainal mengerang tak jelas. Suaranya hanya berupa gerutuan parau. Tangan kirinya yang masih bisa bergerak gemetar hebat menunjuk-nunjuk sebuah buku catatan kecil di atas meja di samping ranjang perawatan. Kamu bilang apa, Nal? Hah? Kamu bilang apa? Ujar Ridwan terheran, namun buru-buru mengambil buku yang ditunjuk oleh adik keduanya itu. Di halaman yang telah terbuka, terdapat tulisan tangan Zainal yang sangat berantakan. Rupanya ditulis dengan tergesa-gesa dari sisa tenaga sebelumnya benar-benar tumbang semalam. Ridwan membaca tulisan itu dengan suara bergetar. Angin, bau laut, dicekik pesisir, 7 angin. Ini santet, gumam Ridwan. Seketika raut wajahnya berubah gelap. Kesedihannya menguap digantikan oleh amarah yang membara. Kau, desis Ridwan, giginya bergemeretak. Tiba-tiba saja Ridwan mencengkram kerak kaus Fauzi dan menarik pemuda itu keluar dari kamar. Bang, kenapa ini, Bang? Mau kemana? Lepaskan, Bang, ucap Fauzi meronta-ronta. Namun Ridwan tak bergeming. Ia terus menyeret Fauzi melewati lorong rumah sakit, menuruni tangga hingga mereka tiba di area parkir luar yang sepi. Di sudut area parkir, di bawah pohon beringin besar, Ridwan mengempaskan tubuh Fauzi hingga punggung bungsunya itu menghantam pohon tersebut. Brak! Ini pasti kerjaan dukun, bentak Ridwan tepat di depan wajah Fauzi. Urat leher si sulung itu menonjol keluar. Marlina koma, Zainal lumpuh, dan kau lihat apa yang Zainal tulis? Bau laut, dicekik pesisir, 7 angin. Kau yang paling tahu soal mistis pesisir, Ji. Kau yang tinggal di dekat pelabuhan. Cecar Ridwan kesal. Fauzi terbelalak, matanya berkaca-kaca karena terkejut dan sakit di punggungnya. Apa maksud kau, Bang? Sumpah demi Allah, bukan aku, Bang. Mana aku ngerti urusan seperti itu, Bang. Jangan bawa-bawa nama Tuhan, bangsat. Ridwan menarik kerah Fauzi lagi. Kali ini mengangkatnya sedikit hingga kaki pemuda itu berjinjit. Kau pikir aku buta? Kau pikir aku tidak tahu akal busukmu untuk menghabisi kita semua agar kau dapat rumah dan warisan itu sendirian? Lanjut Ridwan. Buat apa? Buat apa aku bunuh Kamarina sama Bang Zainal? Buat apa, Bang? Rumah itu punya keluarga besar. Fauzi gemetar karena menahan tangis.
buat bayar utang judimu, ya kan? Jawab, bekik Ridwan keras, suaranya bergema di tempat itu. Fauzi seketika membeku, matanya melebar, nafasnya tercekat. Ridwan tersenyum sinis dan berkata, 3 hari lalu, ada 3 debt kolektor datang ke kontrakanku. Mereka mencari kau. Kata mereka, kau ada hutang judi 30 juta dan kau kabur tidak mau bayar. Kau nyolong duit dari mana untuk bayar mereka, ha? Tubuh Fauzi luruh, kakinya lemas, ia melorot hingga berlutut. Bang, soal hutang itu aku hilaf, Bang. Tapi sumpah, Bang, bukan aku yang kirim santet itu, Bang. Aku nggak punya uang sepeser pun buat bayar dukun, Bang. Coba pakai logika kau lah, Bang. Sangkal Fauzi. Palak kau logika. Kau mau membunuh kami pelan-pelan biar warisan itu jatuh ke tangan kau, kan? Ridwan mengangkat tangannya, mengepalkan tinjunya erat, bersiap menghantam wajah adik bungsunya itu. Biadab kau sih. Tepat di detik itu juga, suara dari pengeras suara masjid di seberang jalan rumah sakit berkumandang, mengumandangkan azan maghrib yang mengalun membelah udara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiba-tiba saja, sebuah hembusan angin kencang mendadak melintasi area parkir tersebut, menyapu debu dan dedaunan kering hingga berputar di udara. Di dalam angin itu tercium bau yang sangat tidak asing bagi Fauzi, bau garam dan bau amis ikan-ikan laut. Ridwan terdiam, posisinya mematung dengan tangan yang masih mengepal di udara, matanya perlahan melebar, cengkramannya pada kerah baju Fauzi perlahan mengendur, dan akhirnya terlepas sepenuhnya. Bang, Fauzi memanggil ragu, mendongak menatap abangnya. Hidung Ridwan kembang kempis, menghirup udara di sekelilingnya, wajahnya yang garang tiba-tiba berubah pucat. Bau apa ini? Kenapa bau laut? Bisiknya bergetar. Wush, satu sapuan angin tak kasat mata yang sangat kencang menghantam dada Ridwan dengan telak. Jantungku, Ridwan tersentak, ia mundur selangkah, kedua tangannya mencengkram dada kiri, matanya mendelik ngeri menatap langit, mulutnya terbuka lebar mencoba berteriak. Tak lama kemudian, tekanan dahsyat menghantam punggung Ridwan. Biak! Ridwan ambruk, tubuhnya jatuh tertelungkup, darah segar seketika merembes pelan dari lubang hidung dan sela-sela bibirnya. Fauzi merangkak maju dengan penuh kebingungan. Bang Ridwan! Dia berteriak histeris, suaranya bergema, namun tak ada satupun orang yang menghampiri mereka. Saat itu juga, tubuh Fauzi terduduk. Ia memeluk Bang Ridwan yang jatuh tergeletak di tengah kepanikan dan pemandangan darah kakaknya. Sebuah kilas ingatan menghantam kepala Fauzi. Santet 7 angin. Ya Allah, jangan. Fauzi tersentak sambil menutup mulutnya dengan kedua tangan. Seketika, Fauzi teringat cerita temannya saat ia berjudi sabung ayam di Bengkulu beberapa waktu lalu, yang tiba-tiba saja berbicara tentang santet. Santet itu bekerja persis saat pergantian waktu, saat angin berubah arah dari darat ke laut dan dari sore ke malam. Namun santet tersebut tidak akan bisa menembus ratusan kilometer, apalagi gunung, tanpa ada perantara dari pesisir ke dataran tinggi. Nafas Fauzi terhenti, matanya membelalak. Dia ingat pasir pantai dan air laut yang diambil tepat saat matahari tenggelam waktu lalu dan dimasukkannya ke dalam botol kaca kecil. Botol yang dikirimkan langsung dengan tangannya sendiri kepada orang yang memintanya. Bapak. Tiba-tiba saja, suara tepukan menyadarkan Fauzi dari kepanikannya. Ia adalah seorang perawat yang sedang berjaga saat itu. Bapak tidak apa-apa? Tanyanya, dan saat melihat Ridwan terkapar bersimbah darah, perawat itu segera memanggil rekannya untuk membawa Ridwan ke dalam rumah sakit. Sementara itu, Fauzi langsung berlari untuk mencari bapaknya yang sebelumnya terlihat di musola rumah sakit, namun ia tak kunjung menemukan Pak Hasan. Kemudian Fauzi berlari ke arah ruangan Marlina. Di kursi ruang tunggu, ia mendapati Waina sedang duduk berbincang dengan 3 pria yang tadi mengantar Marlina ke rumah sakit.
Lihat Bapak tidak, Pak? Tanya Fauzi dengan nafas rengah. Fauzi, kamu dari mana saja? Tadi Pak Hasan berpesan kalau dia mau pulang dulu. Katanya dia harus kembali ke rumah. Ada yang harus diselesaikan di sana. Bahkan dia tidak mau menunggu kabar Marlina sih. Dia minta diantar sekarang juga. Jawabnya dengan wajah yang bingung. Fauzi tidak mendengarkan secara seksama ucapan dari Wak Ina. Ia hanya menatap tiga pria yang duduk lemas di kursi tunggu. Mang, bawa mobil kan? Mobilnya di mana, Mang? Tanya Fauzi, suaranya tercekat. Ada di parkiran belakang dekat pohon mangga. Carry putih yang ada tulisan kicau mania warna kuning di kaca depan. Memangnya kenapa? Tanya orang itu. Bisa pinjam mobil bentar, Mang? Mau nyusul Bapak ke rumah. Darurat ini, Mang. Ujar Fauzi sambil menangkupkan tangan di dada. Oh ya sudah, ini kuncinya. Hati-hati ya, jawab orang itu. Bergegas, Fauzi mengambil kunci mobil tersebut, lalu berlari menuju parkiran dan langsung mengemudikan mobil pick up itu dengan kecepatan penuh. Beberapa saat kemudian, akhirnya mobil yang dikemudikan Fauzi terparkir di halaman depan rumah. Rumah panggung itu tampak gelap dan sunyi, hanya ada cahaya kuning temaram yang memantul dari jendela ruang tengah. Dengan nafas yang masih terengah, Fauzi berjalan cepat naik ke rumah panggung itu. Begitu pintu depan dibuka, Fauzi melihat Pak Hasan sang ayah duduk bersila di lantai kayu di ruang tengah, diterangi oleh lampu tempel yang redup di depannya. Tergeletak botol kaca yang sangat Fauzi kenali dan kembang 7 warna di atas nampan kayu. Mata Pak Hasan yang biasanya rabun dan lemah kini terlihat tajam berwibawa. Fauzi menjatuhkan diri di lantai, lututnya lemas tak mampu menopang bobot tubuhnya. Lalu ia menatap bapaknya dan bicara. Bapak, apa yang Bapak lakukan? Bisik Fauzi, suaranya serak. Pak Hasan tidak membalas sapaan itu. Dia hanya menunjuk botol kaca yang berisi pasir pantai dan air laut yang beriak tenang di dalam botol. Tanah ini pusaka ibumu. Saat dulu aku meminangnya, aku bersumpah pada keluarganya di ruangan ini bahwa aku akan menjaga amanah tanah ini dengan nyawaku sendiri, ucap Pak Hasan dengan suara parau. Karena hukum negara bisa disogok dan hukum adat bisa dimanipulasi, maka tak ada jalan lain. Biar hukum alam pesisir asalku yang turun tangan menghakimi mereka. Lanjutnya tegas, Fauzi mencerna kata-kata bapaknya. Maksud Bapak apa? Tanya Fauzi. Namun, belum sempat otaknya sepenuhnya mencerna kata-kata Pak Hasan, tiba-tiba suara dering ponsel dari saku celana Fauzi merobek keningan malam. Layar ponsel menyala, menampilkan nomor telepon yang tidak dikenal. Dengan tangan bergetar, Fauzi menggeser tombol hijau, kemudian menempelkan benda pipi itu ke telinganya. Halo, bisik Fauzi. Dari seberang, suara seorang laki-laki dengan suara berat. Halo, Bapak Fauzi. Saya dokter yang bertugas di ICU RSUD, Pak. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pasien atas nama Ibu Marlina baru saja mengalami henti napas total. Mesin ventilator sudah tidak menolong. Fauzi memejamkan matanya rapat-rapat. Air matanya menetes jatuh ke lantai. Ayu Marlina meninggal, Dok. Tanya Fauzi dengan suara bergetar. Iya, Pak. Dan suara dokter itu tertahan seolah ragu menyampaikan kabar selanjutnya. Dan mohon ketabahannya ya, Pak. Sekitar 10 menit sesudah Ibu Marlina berpulang, pasien atas nama Bapak Zainal di bangsal perawatan tiba-tiba mengalami kejang hebat dan jantungnya berhenti mendadak. Kami sudah mencoba melakukan upaya tapi nyawa Bapak Zainal juga tidak tertolong. Begitu juga dengan Bapak Ridwan, dia menghembuskan nafas terakhirnya saat para perawat membawa ke dalam ruang perawatan dari parkiran rumah sakit. Dak! Ponsel Fauzi terjatuh dari genggaman. 3 bersaudara itu meninggal di hari yang sama. Ridwan tertelungkup di parkiran pada waktu maghrib. Disusul Marlina dan Zainal menjelang tengah malam. Fauzi menggigit bibirnya. Ia tidak bisa bergerak. Seluruh tubuhnya menolak untuk bangkit. Dia hanya menatap Hasan, Bapak yang dicap lemah selama ini ternyata adalah pembunuh paling dingin
Setidaknya itulah yang ada di dalam pikiran Fauzi. Bapak, Bapak sudah gila. Mereka itu anak-anak Bapak. Mereka darah daging Bapak. Seburuk apapun mereka, teriak Fauzi, namun suaranya nyaris hilang. Pak Hasan hanya menatap Fauzi sekilas, lalu beralih menatap nyala lampu tempel. Wajah keriputnya datar, tanpa sepercik pun air mata kehilangan. Ambil jenazah kakak-kakakmu, bawa pulang ke rumah ini. Besok kita kuburkan di dekat makam ibumu, ucap Pak Hasan dengan nada tegas. Mereka meninggal bukan karena keserakahan, Nak. Mereka meninggal karena melanggar sumpah leluhur ibumu. Sumpah itu diucapkan sebelum mereka lahir. Aku hanya menjadi perantara, Nak. Sebenarnya, kakak-kakakmu itu bukanlah saudara kandungmu. Hah? Maksudnya apa, Pak? Potong Fauzi. Saat masih menjadi nelayan di Bengkulu, Bapak menikahi seorang janda yang sudah memiliki 3 orang anak yang masih balita. 7 tahun setelah pernikahan Bapak, barulah kau lahir, Nak. Jadi kau dan 3 saudaramu, satu ibu, namun berbeda ayah. Tapi yang perlu kamu tahu sih, di malam setelah kita berdebat itu, Bapak mendengarkan perbincangan mereka. Mereka merencanakan akan menempatkan Bapak di panti jompo. Dan bahkan Bapak mendengar mereka berbicara racun. Mungkin mereka akan membunuh Bapak agar mereka bisa menguasai warisan ibumu ini untuk kepentingan mereka masing-masing, ucap Pak Hasan panjang lebar sambil menahan air mata. Fauzi yang tidak tahan mendengarkan perkataan dari bapaknya, lalu bangkit sambil mengeluarkan kunci mobil dari saku celananya, kemudian berlari turun keluar rumah, meninggalkan Pak Hasan seorang diri. Dia menuju rumah sakit. Beberapa saat kemudian, setibanya di rumah sakit, dia melihat 2 jenazah yang didorong keluar dari bangsal dan satu lagi jenazah dari kamar ICU. Ya, itu adalah 3 jenazah saudaranya. Setelah mengurus surat-surat dan administrasi rumah sakit, Fauzi berada di mobil terdepan, memimpin konvoi mobil duka itu untuk kembali menuju rumahnya. Perjalanan pulang itu menjadi perjalanan terpanjang dan paling sunyi dalam hidup Fauzi. Keesokan harinya, langit semendung-mendung tebal, seolah-olah menolak memberikan matahari untuk hari pemakaman yang tragis itu. Warga desa berbisik-bisik ngeri. Tidak pernah dalam sejarah ada 3 saudara kandung meninggal mendadak di hari yang sama dengan penyebab yang berbeda-beda. Di tengah perkebunan kopi seluas 15 hektar yang berada di lereng barat, tanah yang persis kemarin mati-matian ingin dijual Ridwan ke Tengkulak, kini menganga 3 lubang makam baru yang digali berdampingan. Tanah merahnya masih basah. Ketiga lubang itu diletakkan tepat di sebelah pusara mendiang ibunya. Saat jenazah dibawa turun, Fauzi memimpin upacara pemakaman. Dia adalah satu-satunya yang turun ke liang lahat. Tangannya kebas saat menyentuh tanah merah. Dia melepaskan ikatan kafan Ridwan, menempelkan pipi kakaknya itu ke tanah. Lalu ia pindah ke liang Zainal, mencium kening kakaknya yang lumpuh. Zainal yang licik kini terdiam. Dan terakhir, liang Marlina, sang tunggu tubang yang keras kepala itu kini terbaring kaku. Fauzi menatap wajah ayunya yang damai, menyadari bahwa ia telah memikul beban adat yang terlalu berat untuk ia tanggung sendiri. Saat Fauzi naik dari liang lahat terakhir dan warga mulai menimbun makam dengan tanah, Pak Hasan berjalan tertati mendekati bibir makam dengan tongkat kayunya. Pria tua itu menatap ketiga gundukan tanah merah yang kini berjejer rapi. Hasan terdiam cukup lama. Di matanya, Fauzi tidak melihat kesedihannya, hanya pemenuhan takdir yang absolut demi menjaga janji pada istrinya dan adat Semendo. Masing-masing dari mereka pada akhirnya hanya mendapatkan jatah tanah yang sama rata secara adil, 2 kali 1 meter di kedalaman 2 meter tanpa bisa dijual lagi ke pihak manapun. Ternyata selama Pak Hasan tinggal di Bengkulu, dia sempat bersinggungan dengan hal-hal mistis, santet,
pelet, pesugihan, dan sebagainya. Santet tujuh angin tidak menyisakan ruang untuk cacat atau lumpuh. Dia bekerja layaknya ombak samudra yang menyapu bersih pantai tak bersisa. Selesai. Wow, keren banget, keren pakai banget kisahnya. Saya suka banget nih, darknya dapat, horornya dapat, plot twistnya juga dapat. Bener-bener nggak nyangka ya, ternyata semua itu adalah kelakuan dari ayah mereka tuh. Aduh, nggak nyangka banget ya. Pak Hasan yang kelihatannya lemah, yang kelihatan sakit-sakitan, nggak berdaya, ternyata dia mengambil satu tindakan yang benar-benar mencengangkan. Nggak nyangka ya, ya itulah teman-teman. Selalu ya warisan-warisan yang membawa keributan. Tapi di sini memang kita nggak bisa memaksa ya. Di sini kan adat dari leluhur yaitu tunggu tubang. Tunggu tubang adalah ketika salah satu anak perempuan tertua ya, anak perempuan tertua itu dipercaya untuk mengelola harta peninggalan orang tua dan nggak boleh dijual. Jadi semua itu dikelola dengan baik, hasilnya juga untuk semuanya dan akan selalu ada rumah untuk tempat mereka pulang. Wah sebenarnya seru juga sih begitu ya teman-teman ya. Jadi tuh harta nggak kemana-mana dan hasilnya juga bisa dikelola dengan apabila dikelola dengan baik bisa dimanfaatkan oleh anak-anaknya. Tapi di sini di kisah ini bagaimana ternyata Pak Hasan, waduh, yang mana ternyata di sini si bungsu Fauzi itu nggak satu bapak, dan satu rahim tapi tidak satu bapak ya, berarti beda bin nih sama ketiga kakak-kakaknya. Marlina, Ridwan, dan juga Zainal. Dan di sini Pak Hasan tanpa diduga-duga ternyata mengirimkan santet tujuh angin. Ngeri banget ya santetnya. Dan salah satu perantaranya yaitu adalah medianya itu pasir yang diambil dari Pantai Panjang di Bengkulu yang mana diambilnya ketika maghrib tiba. Karena di situ, wah dia pinter banget. Dia bilangnya buat ngobatin rematik ya, ternyata itu adalah syarat dari santet tujuh angin. Langsung selesai semuanya tuh tiga-tiganya. Dan ternyata di ending baru terbuka semuanya bahwa ternyata ketiga kakak-kakaknya Fauzi ini punya niatan untuk menaruh Pak Hasan di panti jompo. Bahkan juga sempat tercetus kata racun. Nah disinilah yang membuat Pak Hasan akhirnya dendam dan wah dikirimkan santet itu dan tinggallah Fauzi dan Pak Hasan. Waduh. Ini luar biasa nih, saya sampai nggak bisa berkata-kata karena bener-bener nggak nyangka kalau pelakunya adalah dia. Tadinya mungkin bener nih Fauzi, karena Fauzi kan punya utang banyak, dia juga gemar berjudi yang habisin uang. Ternyata bukan, itu semua adalah tingkah dari Pak Hasan. Luar biasa sekali. Bima F. Sabil keren pakai banget, saya suka ya. Apa jadi makin berwarna nih channel Ilo Bercerita. Jadi dari Kalimantan ada, dari Sumatera ada, ya kan, dari Betawi ada, dari Jawa ada, Jawa Tengah, Jawa Timur, dari Jawa Barat, Banten juga ada. Jadi lengkap banget, makin lengkap dan makin Nusantara banget. Terima kasih Bima F. Sabil, tunggu lagi untuk kisah selanjutnya. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya. Para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.